Ada sebuah kelas konstruktor yang menarik dalam Zen Framework, yaitu ZenMime, di mana ZenMime ini sebuah kelas pendukung untuk menangani pesan MIME multipart. Biasanya kelas ini digunakan oleh ZenMail dan juga ZenMime Message. ZenMime menyediakan satu set sederhana dari metode pembantu statik untuk bekerja dengan MIME. Yang pertama ada ZenMime dengan metode isPrintable yang mengembalikan nilai true jika diberikan sebuah karakter yang salah. Dan yang kedua ada ZenMime encode yang digunakan untuk mengencode string dengan encoding tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada ZenMime encode base 64, digunakan untuk mengencode string ke dalam encoding base 64. Dan selanjutnya ada ZenMime encode quote printable, yaitu digunakan untuk mengencode string dengan mekanisme quote printable. Selanjutnya ada ZenMime encode base 64 header, yaitu mengencode string ke dalam encoding base 64 untuk header mile. ZenMime encode base 64 header untuk mengencode string ke dalam base 64 untuk mail headers. Selanjutnya ada ZenMime encode quote printable header, digunakan untuk mengencode string dengan mekanisme quote printable untuk mail headers. Selanjutnya ZenMime juga dapat mendefinisikan sebuah set dari konstanta umum yang digunakan dengan pesan MIME. Di sini ada ZenMime type octet string, ada type text, type HTML, encoding 7-bit, encoding 8-bit, encoding quote printable, encoding base 64, disposition attachment, disposition inline, multipart alternative, multipart mixed, and multipart related. Dalam instantiating ZenMime, sebuah objek ZenMime memiliki metode seperti berikut, yaitu boundary, yang digunakan untuk mengembalikan batas string dari sebuah MIME. Kemudian boundary line digunakan untuk mengembalikan batas MIME secara komplit, secara lengkap. Kemudian ada MIME end, digunakan untuk mengembalikan batas MIME dan juga batas line secara lengkap pula. Selanjutnya coba kita lihat tentang ZenMime Message. Kita lanjutkan dengan membahas ZenMime Message, di mana ZenMime Message ini merupakan MIME pesan komplian yang dapat berisi satu atau lebih bagian yang terpisah dan direpresentasikan sebagai objek dari ZenMime part. Dengan ZenMime Message ini, pesan MIME multi-komplian dapat dihasilkan dari objek ZenMime part, dan encoding beserta penanganan boundary-nya ditangani secara transparan oleh kelas. Objek yang direkonstruksi dapat juga diberikan berupa string yang biasanya digunakan oleh ZenMile. Di sini tidak ada konstruktor eksplisit untuk ZenMime Message. Pada website framework.zen.com ini
dijelaskan bagaimana cara untuk menambahkan MIME parts. Then MIME parts dapat ditambahkan objek then MIME message dengan memanggil metode add part. Sebuah array dengan semua objek pada then MIME part yang ada di dalam then MIME message dikembalikan atau dipanggil kembali menggunakan metode getPart. Then MIME part, objek then MIME part kemudian dapat diubah sejak mereka disimpan ke dalam array sebagai referensi. Jika bagian yang ditambahkan ke array atau urutan dirubah, maka array perlu diberikan kembali kepada then MIME part dengan memanggil metode setPart. Jadi apabila di Java seperti halnya kita mengenal metode get dan set. Fungsi isMultipart akan mengembalikan nilai true jika lebih dari satu bagian terdaftar dengan objek pada then MIME message, sehingga objek akan menghasilkan multipart MIME message ketika menghasilkan output yang aktual. Pada then MIME message ini terdapat beberapa metode yang tersedia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama metode getParts yang berfungsi untuk mendapatkan semua bagian then MIME part pada message. Selanjutnya metode setParts yang digunakan untuk mengatur array then MIME part untuk pesan. Selanjutnya metode addPart then MIME part dengan variabel part menambahkan sebuah then MIME baru ke dalam pesan. Selanjutnya ada metode isMultipart beserta keterangannya. Selanjutnya ada metode setMIME, getMIME, generateMessage yang berfungsi untuk menghasilkan pesan MIME komplian dari konfigurasi pada saat itu. Selanjutnya ada getPartHeaderArray yang digunakan untuk mendapatkan header dari bagian yang diberikan sebagai string. Selanjutnya yang terakhir adalah getPartContent, yaitu mendapatkan konten yang dikodekan dari bagian yang diberikan sebagai string. Selanjutnya yaitu tentang then MIME part. Kelas ini merupakan salah satu bagian dari MIME message dan sebenarnya adalah merupakan bagian pesan yang menyediakan informasi tambahan tentang encoding, konten, tipe konten, dan juga nama file aslinya. Kelas ini juga menyediakan metode untuk menghasilkan string dari data yang disimpan. Objek pada then MIME part dapat ditambahkan ke dalam then MIME message untuk menggabungkan pesan yang lebih lengkap. Selanjutnya instansiasi. Dengan menginstansiasi then MIME part yang mewakili isi dari bagian yang baru, jenis yang diasumsikan adalah octet stream dan menggunakan encoding 8 bit. Setelah diinstansiasi, then MIME part memberikan informasi meta yang dapat diatur dengan mengakses atribut secara langsung. Misalkan contohnya seperti baris kode yang disajikan berikut. Menggunakan tipe octet
stream dan encodingnya 8 bit. Dan metode yang tersedia pada ZenMime part ini ada isStream, getEncodeStream. Untuk isStream bertugas untuk memeriksa apakah ZenMime dapat dibaca sebagai stream. Selanjutnya getEncodeStream. Jika ZenMime part telah dibuat dengan stream, kemudian mengembalikan aliran atau stream yang telah difilter untuk membaca konten yang ada. Biasanya berguna untuk file attachment yang berukuran besar. Selanjutnya ada metode getContent, di mana getContent ini digunakan untuk mendapatkan konten terkini dari ZenMime part dalam pengkodean tertentu. Selanjutnya ada getRawContent, mendapatkan raw dan di uncode untuk waktu yang sekarang. Selanjutnya getHeaderArray, membuat dan mengembalikan array header untuk saat ini untuk ZenMime part yang ada saat ini. Selanjutnya getHeader, mengembalikan header untuk ZenMime part yang sekarang ini sebagai string. Demikian penjelasan mengenai ZenMime.